siapkan dulu alat tulisnya, buku, ya buku tulis ya, pulpen dan lembar LKPD-nya, ya. Tolong perhatikan itu ke depan. Nah, Mutiara, Ibu minta tolong untuk membacakan slide yang ada di atas. Tujuan pembelajarannya memahami isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung. Memahami informasi dengan alasan memahami informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung hasil penelitian. Terima kasih. Mutiara, gambarnya dia dulu. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran, masih dalam pembelajaran memberi tanggapan dengan satu, ya. Tapi materinya atau tujuannya itu berbeda, ya. Contoh karya yang dapat dibuat teks tanggapan, ya. Ada contoh karya yang dapat dibuat teks tanggapan. Misalnya apa saja? Ya, yang kelima karya apa? Tunjukkan. Contoh tanggapan santun. Nah, sini ada contoh tanggapan santun, tanggapan positif. Ibu minta tolong sama Rehan untuk membacakan. Satu, tanggapan positif. Saya setuju dengan pendapat Anda. Saya pikir Anda telah membuat beberapa argumen yang kuat. Tanggapan ini mengakui pendapat orang lain dan mengungkapkan persetujuan dengan cara yang sopan. Tanggapan ini juga menyoroti kekuatan argumen mereka yang menunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi mereka dalam diskusi. Nah, itu tadi tanggapan positif ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggapan netral. Nak Uspa, tolong dibacakan nak. Dua, tanggapan netral. Saya tertarik dengan perspektif Anda. Bisakah Anda memberitahu saya lebih lanjut tentang itu? Tanggapan ini menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk mendengar pendapat orang lain dan bahwa Anda ingin tahu tentang penyadaran mereka. Tanggapan ini juga mendorong mereka untuk mengembangkan argumen mereka yang dapat mengarah pada diskusi yang lebih informatif dan Objektif. produktif. Dan terima kasih Nahwa. Nah, yang ketiga adalah tanggapan yang sopan saat tidak setuju. Jadi ada tanggapan yang sopan saat tidak setuju. Nah, Asrullah, tolong dibacakan Asrullah. Tiga, tanggapan yang sopan saat tidak setuju. Saya menghargai pendapat Anda, tapi saya tidak setuju dengan kesimpulan Anda. Saya rasa Anda perlu memberikan lebih banyak bukti untuk mendukung klaim Anda. Tanggapan ini mengakui pendapat orang lain dan mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang sopan. Tanggapan ini juga menjelaskan alasan ketidaksetujuan dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Pendekatan ini membantu menjaga kesopanan dan menjaga diskusi fokus pada manfaat argumen daripada serangan pribadi. Oke, makasihnya Asrullah. Nah, tentu ada dampak negatif, ya. Tentu ada dampak negatif dari
negatif dari perilaku tidak santun. Huruf aktif, tolong dibacakan nak. Satu, menimbulkan konflik dan perpecahan. Dua, merusak hubungan. Tiga, membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Empat. Nah, di depan kalian sudah ada LKPD ya. Jadi di sini ada 3 kelompok. Ibu bagi 3 kelompok, masing-masing sudah punya LKPD. Apa itu LKPD nak? Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Nah, Ibu minta tolong sama Risma membacakan kompetensi dasarnya. Ya, terima kasih Nak Risma. Berikutnya kita belajar tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada yang tahu tujuannya? Memahami isi informasi dengan alasan yang logis disertai bukti pendukung atau upaya ilmiah dan lain-lain. Ya, terima kasih Nak. Nah, di depan kalian sudah ada lembar LKPD-nya. Jadi selamat bekerja. Bentuk penilaian ibu itu ibu ambil dari sikap, ya. Sekali lagi, pengetahuan dan iya keterampilan. Yang betul dibaca ya. Sudah selesai semua nak? Ya, oke, terima kasih untuk konsultasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Guru. Selanjutnya dibuat dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok tangkap santun yang beranggotakan Berwasila, Mutiara, Risma, Rehan Akbar, dan Basir. Saya ingin mewakili kelompok saya untuk presentasi berikut yang saya akan berikan hasil dari kelompok tangkap santun. Yang pertama, salah satu syarat utama sifat teks tanggapan adalah A. Objektif, B. Pendapat, C. Observasi, D. Pikiran. Kemudiannya D. B. Pendapat adalah pandangan atau pendidikan seseorang terhadap suatu hal. 2. Kalimat pujian terhadap suatu produk dan terdapat dalam kalimat A. Tayangan videomu kurang
berjalan. Meskipun dari segi kecil, hal ini merupakan suatu kelebihan yang patut dipuji. Ketiga, dari ini merupakan kalimat kritik adalah A. Wah, Republik Indonesia, negeri yang kaya akan kekayaan alam. B. Orang tua menerima dan bebas berusaha dan anak mereka. C. Kalian memang pasangan yang amat serasi, saling melengkapi satu sama lain. D. Ibu, kau memang malaikatku, kasih sayangmu tak terbalas seluruhnya. Jawabannya D. Karena dari sisi penilaian terhadap perilaku orang tua yang dilepas begitu saja anak-anaknya. A. Tujuan terhadap keindahan Indonesia. 4. Enggak, cukup 3 ya. Teman-teman dong. Sepertikan yang lain. Oke, makasih nak Osila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok Satu dan Bahasa dan saya sebagai ketua yang merupakan Aulia, Murjana, Ulfa Ramadhani dan Muhammad Rasulullah. Yang pertama, isi teks tanggapan tersebut adalah A. Mengajak siswa untuk belajar setiap pagi. B. Mengajak siswa mengunjungi kantin di pagi hari. C. Memberikan informasi menu sarapan pagi yang baik. Dan D. Memberikan informasi pentingnya sarapan pagi. Jawabannya adalah D, karena sarapan penting untuk menjaga kesiapan fisik siswa dalam belajar. 5. Dilihat dari isinya, teks tanggapan tersebut berupa teks tanggapan A. Tanggapan, B. Pilihan, C. Kritikan, dan D. Arahan. Jawabannya D adalah karena teks tanggapan tersebut tidak berisi penolakan terhadap suatu pernyataan, tidak berisi penghargaan atau suatu hal, dan tidak berisi penilaian atau komentar atas suatu hal. Ya, terima kasih banyak nak atas presentasinya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada. Sekarang kita beralih ke kelompok yang ketiga. Teks tanggapan. Misalnya apa saja? Contoh tanggapan santun. Nah, di sini ada contoh tanggapan santun, tanggapan positif. Ibu minta tolong sama mereka untuk membacakan. Satu, tanggapan positif. Saya setuju dengan pendapat Anda. Saya pikir Anda telah membuat beberapa argumen yang kuat. Tanggapan ini mengakui pendapat orang lain dan mengungkapkan persetujuan dengan cara yang sopan. Tanggapan ini juga menyoroti kekuatan argumen mereka yang menunjukkan bahwa Anda menghargai kontribusi mereka dalam diskusi. Nah, itu tadi tanggapan positif ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggapan netral. Nak Ulfa, tolong dibacakan. 2. Tanggapannya saya tertarik dengan perspektif Anda. Bisakah Anda memberitahu saya lebih lanjut tentang itu? Tanggapan ini menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk mendengar pendapat orang lain dan bahwa Anda ingin tahu tentang
lain Anda. Tanggapan ini mengakui pendapat orang lain dan mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang sopan. Tanggapan ini memang menjelaskan alasan ketidaksetujuan dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Pendekatan ini membantu menjaga kesopanan dan menjaga diskusi fokus pada manfaat argumen dan